Semua harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya sering mendoakan orang dengan minyak urapan. Jadi tergantung bagaimana Roh Kudus pimpin. Tetapi hendaknya harus diingat bahwa yang memiliki kuasa bukan minyak itu sendiri. Kalau rumah diurapi itu sebagai simbolis rumah itu milik Tuhan loh. Tapi juga menjadi milik Tuhan termasuk. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam yang kita tunggu-tunggu. Kita masuk episode 1159, saya didampingi oleh Bu Rani. Mari kita mulai, Bu. Baik. Pertanyaan pertama dari seorang wanita usia 24 tahun, sudah menikah, jemaat gereja Pentakosta. Shalom Pak Eras, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Eras karena melalui khotbah-khotbah Bapak, kami menjadi lebih serius berurusan dengan Tuhan setiap saat dan terus berjuang agar layak masuk langit baru, bumi baru. Ya, ini usia 24 tahun sudah bicara ini. Wow. Sungguh membanggakan. Wow. Terus. Pak, saya mau bertanya tentang suami saya dan selisih usia kami 22 tahun. Suami saya sekitar 11 tahun yang lalu sudah bercerai dengan istri pertamanya karena ketahuan punya anak dari laki-laki lain, sehingga mereka memutuskan bercerai di pengadilan. Selama kurang lebih 10 tahun, suami saya single father, dan tahun 2020 yang lalu kami bertemu, menjalin hubungan, dan akhirnya menikah tahun 2022. Sebelum kami menikah, suami saya selalu aktif di gereja sebagai pelayan atau pengerja. Tapi setelah kami menikah, suami saya tidak terlibat dalam pelayanan apapun, karena pendeta kami mengatakan bahwa suami saya hidup dalam dosa kekal. Padahal, suami saya sangat serius dalam hal pelayanan dan selalu mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kesucian. Pertanyaan saya, apakah memang suami saya tidak layak lagi ikut pelayanan di gereja karena sudah menikah dengan saya, meskipun sudah bersungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan juga tim Truth.id. Saya tidak tahu istri yang tadinya punya anak dari laki-laki lain, apakah sudah menikah lagi atau tidak. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh cerai kecuali karena zina. Zina di situ pornos. Pornos itu ketidaksetiaan sampai tingkat di mana hakikat perkawinan tidak bisa dipertahankan. Jadi oke. Namun bukan berarti lalu kalau istri berzina lalu bisa semena-mena kita ceraikan. Harus minta petunjuk Tuhan. Tetapi kalaupun cerai dengan kondisional itu bisa dibenarkan. Oke. Dan barang siapa menikah dengan wanita yang sudah dicerai itu, maka dia berzina. Zina yang kedua bukan pornos, tapi moikos. Beda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan zina. Padahal tidak begitu teks aslinya. Jadi memang perkawinan dari mereka yang pernah menikah itu tidak berkualitas seperti pernikahan pertama. Tetapi ini kejadian sudah berlangsung. Mestinya pendeta Anda mengajak untuk bertobat, minta ampun, dan Tuhan bisa memberikan pemutihan atau pemulihan atau semacam amnesti. Dan diberi kesempatan lagi untuk melayani. Tapi saya tidak tahu persepsi, perspektif, pandangan pendeta ini. Saran saya kepada kamu, mulai sekarang hiduplah suci. Jangan berzina, jangan bercerai lalu kawin lagi. Jadikan ini perkawinan kamu yang terakhir. Ya, sudah. Sekarang ke langit baru, bumi baru saja. Ya, mungkin juga istrinya sudah menikah lagi. Kalau sudah punya anak dari pria lain, ya. Nah, anak yang dihasilkan itu apakah dia bawa? Itu masalahnya. Lalu sekarang pria ini dengan single father itu anak yang mana gitu kan ya. Tapi yang penting sekarang harus dipulihkan. Ya. Sudah jangan menoleh ke belakang. Karena Tuhan tidak berurusan dengan kita kemarin, tapi kita hari ini, dan bisa apa kita nanti. Amin. Selanjutnya, sebuah ucapan terima kasih dari seorang wanita
sudah menikah memiliki 2 anak di Kalimantan Barat. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Eras dan tim ABAM. Kali ini saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erastus dan tim ABAM yang begitu cepat merespon ketika saya meminta pertolongan agar mendoakan adik yang mengalami sakit saraf di tepi kaki. Saya dihubungi oleh salah satu konselor, Ibu Diah, dan adik saya sudah didoakan melalui kuasa Roh Kudus. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Eras dan tim ABAM. Kiranya Allah Bapa di surga yang membalas segala kebaikan dan pelayanan yang tulus dari Pak Eras serta semua tim ABAM. Amin. Amin. Tuhan memberkati, kembali kasih. Kami siap menolong, siap membantu. Ya. Amin. Selanjutnya berupa pernyataan, ini notes ke Bapak dari seorang wanita usia 42 tahun, single di Jawa Barat, salah satu jemaat gereja Injili GKRI. Ya. Shalom Pak, puji Tuhan saya sudah masuk dan berkuliah tahun ini di STT Ekumene Jakarta, program S2 Konseling Pastoral. Oke, welcome to my world. Ini wanita ya, namanya Andri ya? Iya, betul. Oke, selamat datang di STT Ekumene. Dan selamat belajar, kita akan sering ketemu. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak di Sulawesi Tenggara, salah satu jemaat Pentakosta dan jemaat GSKI online. Ya. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, apakah saya bisa mendoakan minyak goreng untuk menjadi minyak urapan? Apakah minyak urapan sebotol yang didoakan sekali itu bisa berkali-kali untuk dipakai? Apakah minyak urapan cukup dioleskan pada gerbang toko atau rumah makan sambil mengucapkan dalam nama Yesus? Apakah boleh mempercayai mujizat lewat minyak urapan yang kita doakan sendiri? Sekian Pak Eras, semoga Elohim Yahweh menyertai. Semua harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya sering mendoakan orang dengan minyak urapan. Tapi juga sering mendoakan tanpa minyak urapan. Jadi tergantung bagaimana Roh Kudus pimpin. Apakah minyak itu minyak kayu putih atau minyak goreng atau minyak apapun sebenarnya tidak menjadi masalah. Tetapi hendaknya harus diingat bahwa yang memiliki kuasa bukan minyak itu sendiri, tetapi Tuhan yang memberi kuasa. Jadi kalau satu minyak urapan sudah didoakan, yang menjadi kebiasaan saya, minyak itu tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali untuk mengurapi, mengolesi orang sakit, atau mengurapi rumah. Kalau rumah diurapi itu sebagai simbolis rumah itu milik Tuhan loh, tidak sembarangan. Bukan sekedar supaya rumah itu tidak didatangin kuasa gelap, tapi juga menjadi milik Tuhan termasuk toko, rumah makan kita. Jadi sekali didoakan cukup. Dan hendaknya tidak perlu doa untuk minyak 1 liter, untuk apa? Cukup botol kecil saja. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya berupa dukungan doa dari seorang wanita usia 33 tahun, menikah, memiliki 1 anak di Banten, jemaat GSKI MAG. Oke. Shalom Om Eras, akhir-akhir ini saya selalu menonton ABAM setiap harinya saat di mobil, lagi kerja dan di berbagai kesempatan. Om, terkadang mendengar beberapa cerita penanya dari ABAM membuat hati saya ikut seperti ada tekanan dan ingin menangis. Lalu saya teringat Om dan ingin meminta maaf kepada Om Eras, karena tanggal 21 Juni 2021, saya bertemu dengan Om Eras di salah satu tempat. Saat itu Om Eras sangat ramah sekali, tapi ketika Om Eras hendak mendekat, saya refleks mundur. Mohon maaf ya Om, saya kira tindakan saya tidak sopan, tapi saya tidak bermaksud seperti itu dan itu tindakan refleks Om. Di kesempatan ini saya juga mohon doa untuk anak saya yang mau dioperasi pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Anak saya terkena penyakit hernia yang menyebabkan di buah zakarnya ada benjolan dan anak saya berusia 1 tahun 10 bulan saat ini. Saya ingat waktu saya penyerahan anak, Om Eras menggelengkan kepala kepada anak saya dan kemudian mengatakan, Tuhan sayang sama kamu nak, Tuhan sayang kamu dan Tuhan kirimkan malaikat penjaga. Saya selalu mengamini ini dan semoga Tuhan menyertai serta turun tangan atas operasi anak saya ini. Saya juga akhir-akhir ini mau berkomitmen untuk ikut doa pagi, tapi bangunnya selalu telat.
Walaupun ada kemajuan, yaitu saya bisa bangun 4.30 WIB. Saya akan terus berjuang sampai bisa bangun jam 4 WIB setiap hari. Terima kasih Om Eras, Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda di Jakarta, bangun tidak usah harus jam 4, setengah 5 cukup. Ya. Jam 5 kurang seperempat pun juga cukup kalau kita sudah siapkan pakaian. Ya. Kita bisa cuci muka atau kadang-kadang supaya nggak ngantuk mandi. Saya minta ditelepon, saya mau dengar bagaimana berita anak. Ya, oke. We love you. Tuhan pasti menolong kamu. Amin. Waktu penyerahan anak saya geleng-geleng kepala, pasti saya melihat ada sesuatu yang harus. Kan tidak semua anak saya perlakukan begitu. Ini mesti ada sesuatu yang harus digumuli, ya. Oke. Oke. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 56 tahun di Sumatera Utara, Jemaat GSKI Rehoboth Tarutung. Shalom Bapak Rohaniku, saya mau bertanya. Di lingkungan tempat saya tinggal, tidak ada gereja yang mengajarkan seperti yang Bapak ajarkan ke kami. Sementara jarak dari tempat tinggal kami ke kota lebih dari 45 km. Saya mempunyai 3 orang anak dan hanya punya 1 unit sepeda motor. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Apakah kami cukup ibadah online saja? Dari tempat tinggal kami tidak ada angkot yang bisa kami tumpangi sesuai jam ibadah di kota. Mohon solusinya dan jawabannya ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, sementara online saja. Tetapi juga mungkin di rumahmu bisa menjadi pos PI. Ya. Kamu melayani atau kami bisa mengirimkan orang untuk bisa melayani. Kumpulkan satu keluarga atau orang-orang dekat di situ, ya. Mungkin ditindaklanjuti, siapa tahu bisa menjadi pos PI. 40 km itu jauh loh. Jauh, bisa 2 jam, bisa jam setengah ini. Apalagi kalau jalannya rusak, ya. Saya kira itu jawabannya. Tapi saya salut loh. Anda bisa memiliki pengertian mengenai kebenaran yang murni, sehingga kalau mendengar sesuatu atau khutbah yang tidak sesuai dengan kebenaran yang murni, Anda alert, lalu tidak bisa mendengar lagi, karena Anda sudah di kawasan yang lebih tinggi. Selamat berjuang, kami akan mendampingi terus. Amin. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan teologi dari seorang wanita usia 56 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Jawa Tengah, jemaat salah satu gereja Protestan ya Pak ya? Iya. Ini Injili kali? Iya, Injili. Injili ya, oke. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya, mengapa di 2 Raja-Raja 8 ayat 25 sampai 29 dan 2 Tawarik 22 ayat 2 dituliskan bahwa umur Ahazia ketika menjadi raja 22 tahun dan 42 tahun. Jadi yang benarnya yang mana ya Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ada satu buku yang menulis mengenai hal ini, diferensiasi dari beberapa berita atau catatan dalam Alkitab. Seperti jumlah keledai, jumlah ternak Salomo sekian, di tempat lain sekian. Gitu. Bisa ada perbedaan, tapi sebenarnya justru ini menunjukkan kemurnian Alkitab yang tidak dikarang. Sebab Alkitab ditulis dalam kesadaran seseorang, seperti seorang wartawan yang menilai. Nah, bisa saja satu kemungkinan dia salah mendengar. Ya, ini yang saya pahami ya. Tetapi perbedaan ini pasti bukan suatu yang prinsip. Bukan sesuatu yang kalau kita tidak tahu mengurangi iman. Kalau kita tahu menambah iman, pasti bukan suatu yang prinsip. Jadi diferensiasi ini yang ada di Alkitab tidak perlu membuat kita menjadi gusar. Karena Alkitab itu yang penting bukan per kata, per kalimat, tapi berita. Ya, berita utama ya. Yang penting adalah main message-nya. Seperti di satu Injil ditulis orang gilanya 2, tapi yang lain 1. Itu tidak penting, yang penting ada orang gila yang disembuhkan. Oke, cukup. Amin. Selanjutnya pertanyaan
teologi juga dari seorang pria berusia 52 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Banten, jemaat salah satu gereja Pentakosta Karismatik. Shalom Pak, saya mau bertanya. Dalam kisah Lot, ketika orang-orang Sodom hendak mencari 2 malaikat yang menginap di rumah Lot, Lot berusaha melindungi malaikat-malaikat tersebut. Bahkan dalam Kejadian 19 ayat 8, dikatakan, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Pertanyaan saya, mengapa Lot sampai menawarkan anak-anaknya sebagai ganti malaikat-malaikat tersebut? Apakah tidak ada ganti yang sebanding tanpa mengorbankan anak-anaknya untuk kebejatan orang Sodom? Misalnya, bunuh saja saya, atau ambil saja harta saya, dan lain-lain. Terima kasih atas penjelasannya. Apa yang dikisahkan Alkitab itu luar biasa. Mengapa Tuhan begitu tega menjungkir balikkan kota Sodom? Karena kejahatannya sudah luar biasa. Ya. Bukan tidak mungkin apa yang dikatakan Lot ini dalam bimbingan Roh Kudus atau pimpinan Roh Kudus atau petunjuk Roh Kudus atau percakapan dengan malaikat-malaikat itu. Coba diberi 2 wanita, mereka tidak mau. Karena mereka ini orang-orang yang mau mensodomi. Mau mensodomi malaikat-malaikat. Jadi jelas orang-orang Sodom ini bejat melakukan persetubuhan dengan sesama jenis. Jadi justru kisah ini menunjukkan benar ya pengertian Sodom itu, sodomi itu. Diberi wanita, mestinya kalau hanya karena mau memuaskan nafsu, diterimalah wanita itu. Tapi tidak, karena memang mereka mengendaki pria. Oke, jadi luar biasa Alkitab itu. Yang kedua, itu tindakan herois ya. Heroik, tindakan heroik Lot ya, membela tamunya. Yang sama dengan membela Tuhan. Sampai anak gadisnya pun rela dia korbankan. Oke? Cukup jelas? Jelas. Oke, amin. Baik, selanjutnya dari seorang pria usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Banten. Shalom Pak, saya mau bertanya. Beberapa tahun yang lalu ada teman saya, orang Nias yang mengalami ekonomi suram, sehingga tidak ada uang untuk kepentingan pribadi sebagai jalan keluar. Apakah kita perlu meminjamkan uang kepada orang lain atau bagaimana ya Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, jiwanya adalah bahwa kita ini hanya kasir. Kita manajer bukan owner. Uang kita itu milik Tuhan. Apakah kita mau meminjamkan lalu kerjasama untuk satu usaha, berbagi hasil? Atau kita meminjamkan saja tanpa memberi bunga? Kalau nanti sudah punya uang bisa dikembalikan. Atau kita memberi, tidak usah pakai kata meminjam. Itu biar Roh Kudus yang pimpin. Berapa kebutuhannya tidak jelas juga di sini. Jadi ya bisa saya jawab. Jawaban saya adalah hanya minta pimpinan Roh Kudus saja. Agar setiap langkah kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Amin. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Jawa Tengah. Shalom Pak, saya mau menanyakan tentang anak saya yang berusia 14 tahun, kelas 3 SMP. Dia berkeinginan untuk meneruskan sekolah di SMK jurusan musik. Apakah ada SMK jurusan musik yang Pak Eras bisa rekomendasikan bagi anak saya ini yang di daerah Semarang, supaya tidak terlalu jauh dari kota kami dan saya masih bisa memantau serta mengunjunginya? Oke, yang saya tahu ada di Jogja. Ya, tapi kalau di Semarang saya tidak tahu. Tapi saya kira YouTube pakai, maksud saya media sosial akan bisa menjawab, Google akan bisa menjawab. Ya, terus. Anak saya sejak sekitar tahun lalu sudah malas ke gereja dan menolak hal-hal yang berbau gerejawi seperti membaca Alkitab dan berdoa.
Tapi menurut saya, anak saya ini bukan anak yang totally bad. Dia mau membantu melakukan kegiatan rumah tangga, seperti membersihkan kamarnya walau hanya saat weekend, karena hari biasa harus sekolah pagi, dan membantu menjemur pakaian. Saya mengajaknya untuk mengikuti ibadah online di truth.id, karena anak saya ini tidak mau ibadah onsite di gereja kami. Saya sering mendengar Pak Eras menasihati orang yang bertanya yang mirip dengan kasus saya, dan Bapak mengatakan, jangan bersikap kasar kepada anak yang demikian. Harus mengasihinya lebih lagi. Diam, tidak banyak bicara, sampai ada waktu yang tepat untuk berbicara dengan anak. Saya juga sering mengikuti doa pagi sembari melakukan aktivitas untuk membuat makanan. Saya selalu bangun jam 3 WIB setiap hari untuk membuat makanan, karena itu adalah mata pencaharian saya, Pak. Saya berterima kasih sekali atas firman di ibadah raya, wanita surgawi, doa pagi, dan abam yang menguatkan saya, memberi saya amunisi serta infus bagi jiwa saya saat menghadapi persoalan. Sekali lagi, terima kasih Pak Eras. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan perpanjangan umur bagi Pak Eras. Untuk kasus anak saya, Pak, saya berharap dengan kecintaannya dengan musik dapat membawa dia untuk dekat kembali dengan Tuhan, sehingga dia bisa melayani di ibadah. Oleh sebab itu, sekiranya ada sekolah kejuruan yang bisa anak saya daftarkan, mungkin yang satu sekolah dengan STT, yang menurut teropongan Pak Eras berkualitas secara kerohaniannya. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih, God bless Pak Eras dan semua tim Abang. Yang pertama, menghadapi anak jangan kasar, sudah tahu. Lalu, lakukan itu dengan doa dan keteladanan. Ya. Kamu rebut anak dari dunia. Ya. Jangan dengan keras, kasar, atau paksaan. Anakmu benar belum totally bad. Ya. Kau masih bisa merebut dia. Ya. Adapun sekolah kejuruan untuk musik, tadi sudah saya katakan, saya tidak tahu kalau Semarang, kalau di Jogja saya pernah tahu. Ya. Kalau di Jakarta juga ada. Tapi sebaiknya anak ada di dalam pengawasan lingkungan orang tua. Jangan lepas. Ya. Apalagi anak Anda. Bisa dibujuk anak Anda sekolah, masih SMK ya. Ya. SMK jurusan tertentu, lalu musiknya banyak melalui kursus. Ya. Cukup. Kalau sekolah musik itu ada berbagai macam mata pelajaran yang tentu tidak fokus kepada musik yang digeluti. Ya, jadi saran saya, kursuskan saja, lalu dia disuruh mengambil satu jurusan SMK yang baik. Ya, kecuali mau dikirim ke Tomohon atau mau dikirim ke Medan. Kami punya sekolah SMA jurusan untuk lulusan SMP dan tinggal di asrama. Dan kami kontrol seluruh kegiatannya. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang wanita usia 67 tahun, seorang janda. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya. Kalau saya sedang naik sepeda dan melewati kios batik yang dipajang, saya berkata dalam hati, bagus ya. Terus hati berbicara, nanti kalau ada berkat saya mau beli. Tapi saya tidak pernah membelinya karena saya hanya punya uang untuk makan. Pak, apakah saya masih mempunyai pikiran kedagingan atau keduniawian? Terima kasih Pak Erastus dan tim. Kiranya Bapak Erastus sehat selalu dan umur panjang, karena saya masih memerlukan ajaran Bapak yang sangat memberkati saya. Ibu usia 67 tahun, tapi memperkarakan hal yang kelihatan sepele, tapi ini bagus. Iya, iya. Jadi apakah masih duniawi ya? Tentu kita harus jujur melihat kita ingin batik itu kebutuhan atau keinginan. Kalau memang kebutuhan harus beli baju supaya ada ganti ya nggak salah. Tapi kalau baju hanya untuk keinginan supaya show, itu yang salah. Ya periksa diri sendiri Bu ya. Tapi Ibu luar biasa ya, mau belajar dari hal-hal yang kelihatannya sepele ini. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 15 tahun, seorang pelajar tinggal di Riau, jemaat salah satu gereja Protestan. Kesukuan ya. Shalom Pak dan tim, begini Pak, saya berkerinduan untuk melanjutkan kuliah di salah satu STT denominasi gereja saya.
Saya sangat beruntung dapat mengenal Bapa yang di surga lebih daripada banyak remaja atau teman-teman sekitar saya. Saya menerima banyak pengalaman bersama Tuhan, sehingga saya merasa kalau saya banyak menerima, jadi saya juga harus banyak memberi. Masalahnya, Pak, denominasi gereja saya tidak punya spirit yang sama dengan suara kebenaran. Jadi saya takut kalau saya tidak mampu bertahan. Tapi, saya memiliki kerinduan untuk mengubah denominasi gereja saya lebih berpihak kepada Tuhan dan menyelamatkan banyak jemaat. Oleh sebab itu, saya mau belajar tentang doktrin yang benar agar saya bisa memiliki hati Tuhan Yesus. Saya harus mulai dari mana ya, Pak? Selanjutnya, saya sudah punya mata minus dari kecil, Pak. Jadi, saya ingin bertanya, pasti Bapak sudah sering membaca buku, tapi saya lihat Bapak tidak memakai kacamata. Padahal Bapak sudah cukup berumur. Rahasianya apa ya, Pak? Terima kasih ya, Amang Pendetaku. Bapak di surga menyertai pelayanan Amang Pendeta. Ya, saya sendiri juga tidak tahu bagaimana punya mata masih bisa membaca. Bahkan huruf kecil pun masih bisa. Ya, ini berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi saya tertarik dengan kamu, sayang. Kamu wanita usia 15 tahun, tapi cara berpikirmu sudah melampaui anak umur 15 tahun. Ya, kalau kamu tertarik untuk melanjutkan studi STT, kamu kirim surat ke kami. Saya jemput kamu. Saya bawa kamu ke Jakarta masuk STT Ekumene. Saya jemput, saya suruh orang ya. Membelikan tiket kamu, saya bawa ke Jakarta ya. Oke. Udah itu aja ya. We love you. Amin. Terus. Selanjutnya pertanyaan teologi dari seorang pria usia 26 tahun, single, tinggal di Sulawesi Tengah, jemaat salah satu gereja Protestan. Shalom Pak Eras dan tim Abam, terima kasih untuk kesempatan ini sehingga saya masih bisa melemparkan pertanyaan lewat Abam. Saya ingin bertanya tentang Yesus sebagai sumber air kehidupan. Dalam Yohanes 4 ayat 14, Yesus mengatakan bahwa ia adalah sumber air kehidupan. Jika kita belajar sejarah, semua peradaban dunia, walaupun tidak semua, dimulai dari air atau sungai sebagai sumber kehidupan manusia. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika orang Kristen selalu bergantung kepada sumber air yang mulia Tuhan Yesus, maka peradaban kekristenan yang merujuk pada kerajaan surga akan segera terselenggarakan? Sekian dan terima kasih. Salam langit baru, bumi baru. Yang pertama, Yesus sumber air kehidupan, tetapi air itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Allah Bapa. Seperti Yesus katakan bahwa dia memiliki hidup dari Bapa, dan kemudian dia memberikan hidupnya kepada orang percaya. Tapi sumber awalnya itu Allah Bapa. Ya. Demikian pula kalau kita membaca Mazmur, sering dikatakan Allah itu air kehidupan. Ya, seperti sungai yang berair. Jadi sumber utamanya, sumber awalnya itu Elohim Yahweh. Dan Yesus sarana atau jalannya. Itu yang penting ya. Jika kita belajar sejarah, semua peradaban dunia walaupun tidak semua dimulai dari air atau sungai sebagai sumber kehidupan manusia. Yang ditanyakan apa tuh? Apakah ketika orang Kristen selalu bergantung kepada sumber kepada air, Tuhan, maksudnya maka Tuhan, peradaban kekristenan yang merujuk pada kerajaan surga akan segera terselenggarakan. Begini, kita harus melihat realita bahwa dunia sudah rusak dan sedang menuju kebinasaan. Jadi kalau seorang bergantung pada sumber air yaitu Tuhan, kerajaan Allah hadir dalam hidup orang itu. Tapi untuk memulihkan dunia ini, saya kira tidak bisa. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Dan ini seperti kapal Titanic yang hanya menunggu ketertenggelamannya saja. Jadi datanglah kerajaanmu, itu individu, dan tidak bisa merubah dunia ini. Itu faktanya. Oke, cukup ya. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.